Teman-teman, kembali lagi bersama Biaria Swangsit. Kali ini kita akan membahas tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Oh iya, sebelum kita bahas, boleh dong di-subscribe dan diklik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan materi dan pembahasan soal-soal UTBK Biologi dari channel ini. Contoh soal pertama, kita akan membahas soal dari UMPTN tahun 92. Soalnya adalah, pada lumut, sel telur yang telah dibuahi kelak akan tumbuh menjadi... Oke, langsung aja kita bahas ya. Lumut dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual terjadi melalui peluburan sel gamet jantan dan betina, sedangkan produksi aseksual yakni melalui fragmentasi dan pembentukan gema. Sepanjang hidupnya, tumbuhan lumut ini mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari dua gambar ini. Pada gambar, spora akan berkecambah sehingga menjadi protonema atau gametofit muda. Kemudian protonema ini akan menjadi dewasa. Kemudian pada fase ini mereka menghasilkan sperma dan juga ovum. Sperma dihasilkan oleh antheridium, sedangkan ovum dihasilkan oleh archegonium. Nah, mungkin teman-teman di sini biar tidak lupa bisa diingat bahwa antheridium itu menghasilkan sperma, ovum itu dihasilkan oleh archegonium. Cara gampangnya adalah anter. Nah, berarti kan lelaki nih ya yang biasanya yang mengantar. Nah, berarti anter ini atau laki-laki ini menghasilkan sperma gitu. Berarti yang betinanya adalah archegonium atau yang menghasilkan ovum. Begitu teman-teman. Nah, setelah keduanya dihasilkan, mereka mengalami peleburan sehingga menghasilkan zigot. Nah, zigot ini berkembang menjadi fase sporofit, yakni fase yang memiliki spora. Dari zigot ini berkembang kemudian menjadi dewasa. Ada daun, ada rizoid. Kemudian sporanya ini di dalam spora ini terdapat adanya kaliptra. Kemudian, mohon maaf itu tadi ada gangguan ya. Adanya kaliptra, kemudian adanya operkulum atau cincin-cincin, dan kemudian fase ini menghasilkan spora lagi. Nah, perlu diingat bahwa dari spora menghasilkan protonema, mereka lumut ini ada di fase gametofit ya. Gametofit. Karena mereka tidak menghasilkan spora. Nah, lalu ketika terjadi peleburan sperma dan ovum, mereka menjadi zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi sporofit. Jadi dari mulai setelah zigot hingga bagian sini yang mereka memiliki spora termasuk ke dalam fase sporofit. Nah, begitu. Mungkin agar ingat, teman-teman bisa mengulang lagi ya, dan bisa di pause untuk lebih jelas gambarnya. Oke, mungkin agar lebih jelas lagi, kita lihat pada gambar selanjutnya. Dari spora ini lumut berkembang menjadi protonema dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Kemudian protonema ini menjadi tumbuhan lumut atau gametofit muda dan gametofit dewasa. Nah, gametofit dewasa ini maksudnya dalam gametofit dewasa ini terdapat adanya antheridium dan adanya archegonium. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa antheridium adalah
dianalogikan sebagai antar, berarti pengantar, dianalogikan sebagai lelaki ya. Nah, yang mengantar ini karena lelaki itu menghasilkan sperma, berarti antar itu antheridium ini menghasilkan si sperma. Kemudian kalau archegonium itu menghasilkan ovum. Nah, mereka mengalami peleburan sehingga terjadilah zigot. Zigot ini berkembang menjadi sporogonium. Kalau di sini zigot ini menghasilkan ini bisa disebut sebagai sporogoniumnya ya. Setelah zigot, kemudian sporogonium ini menghasilkan spora, makanya disebut sporangium. Berarti ingat ya, di sini zigot, sporogonium, dan sporangium. Sehingga sporangium ini menghasilkan sehingga sporangium ini menghasilkan spora dan balik lagi menghasilkan protonema. Nah, untuk dari protonema ke tumbuhan lumut itu adalah fase gametofit, sedangkan dari zigot ke sporogonium itu adalah fase sporofit. Perlu diingat ya teman-teman, karena soal seperti ini adalah soal-soal materi dasar dan biasanya banyak keluar di UTBK. Ya, mungkin jika teman-teman ingin mencatat gambarnya bisa di-pause dulu ya videonya. Nah, oke. Berarti jawaban berdasarkan dari pembahasan yang telah dijabarkan, maka jawaban untuk nomor 1 adalah pada lumut sel telur yang telah dibuahi kelak akan tumbuh menjadi jadi protonema nggak mungkin, karena protonema dari spora. Kemudian archegonium dan antheridium juga tidak mungkin, karena ini adalah penghasil sel gamet jantan dan betina. Kemudian protalium ini adalah di tumbuhan paku. Jadi jawabannya adalah sporangium, karena setelah peleburan sel telur dan sel telur jantan dan betina menghasilkan zigot, dan zigotnya ini menghasilkan menjadi sporangium. Jadi adalah jawabannya opsi D. Kita lanjut ya ke soal kedua dari UMPTN 2001. Soalnya adalah cadangan makanan pada umbi kentang yang merupakan umbi batang disimpan di dalam jaringan. Ini berarti kata kuncinya adalah cadangan makanan. Nah, untuk menjawab soal, maka kita akan menjabarkan semua kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan terluar dari organ tumbuhan. Kemudian jaringan epidermis ini tersusun dari sel-sel yang membentuk suatu lapisan yang menutup seluruh permukaan luar tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan koenkim. Nah, jaringan ini adalah jaringan penguat atau penyokong pada tumbuhan. Jaringan ini juga masih aktif dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya adalah jaringan sklerenkim. Sama seperti koenkim, sklerenkim juga merupakan jaringan penguat atau penyokong. Nah, namun bedanya jaringan sklerenkim ini memiliki dinding sel yang tebal karena mengandung lignin. Kemudian hanya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau koenkim kan ada di jaringan yang masih aktif dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya adalah jaringan palisade. Jaringan palisade ini terdapat pada daun. Kemudian jaringan ini memiliki banyak kloroplas sehingga jaringan palisade tempat terjadinya fotosintesis. Yang terakhir adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar yang fungsinya sebagai pembuat zat makanan, kemudian sebagai penyimpan cadangan makanan, dan juga menyimpan air. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka untuk soal nomor 2, cadangan makanan pada kentang disimpan dalam jaringan parenkim, karena kata kuncinya cadangan makanan ya. Opsinya E atau parenkim. Oke, kita ke soal terakhir ya. Soal terakhir adalah dari soal UTBK 2021. Peran giberellin dalam perkecambahan biji adalah, nah kita bahas dulu ya,
fungsi utama hormon giberelin itu apa aja sih? Nah, kita bahas satu-satu ya. Fungsi utama hormon giberelin adalah merangsang pemanjangan batak, kemudian merangsang perkembangan polen, kemudian merangsang pertumbuhan tabung polen, merangsang pertumbuhan buah, dan merangsang perkembangan dan germinasi biji, serta meregulasi determinasi seks dan transisi dari fase juvenil ke dewasa. Nah, mungkin teman-teman bisa di pause dulu videonya untuk mencatat fungsi utama dari hormon giberelin ini ya. Nah, maka dari itu pada soal peran giberelin dalam perkembangan biji adalah jawabannya adalah untuk mendorong kematangan biji, yaitu opsi B. Atau adalah fungsi dari merangsang perkembangan dan germinasi biji. Oke deh, mungkin segitu dulu ya pembahasan mengenai tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Kalian bisa bertanya di kolom komentar atau request materi mana sih yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Stay tune untuk materi dan pembahasan soal-soal lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak.